Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i mursalin nabiyuna Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmat dan hidayahnya lah kita bisa selalu sehat pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita daripada masa jahiliyah dan sampai sekarang, yaitu masa Islamiyah. Baiklah, di video kali ini saya akan berceramah singkat tentang 4 golongan orang yang dirindukan oleh surga. Baiklah, langsung saja yang pada golongan pertama. Golongan pertama yang selalu dirindukan oleh surga yaitu yang pertama adalah orang yang gemar membaca Al-Quran. Dijelaskan pada salah satu sabda Nabi Muhammad SAW, Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya orang adalah dia yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, itu adalah salah satu termasuk golongan orang yang dirindukan oleh surga. Kelompok orang yang gemar membaca Al-Quran ini dialah kelompok yang selalu dirindukan oleh surga. Dalam hal ini kita membaca Al-Quran itu tidak hanya sekedar membaca, yaitu kita harus mengamalkan apa yang ada dalam isi Al-Quran, termasuk kita harus juga mengajarkannya, karena di dalam Al-Quran itu merupakan pedoman hidup bagi kita sebagai orang muslim dan muslimah. Di dalam Al-Quran juga terdapat banyak sekali firman-firman Allah yang menjadi tuntunan hidup bagi kita. Bahkan pada saat bulan Ramadan itu Nabi Muhammad SAW itu khatam minimal 7 kali. Apalagi sekarang kita kan ini di bulan Ramadan, jadi kita harus banyak-banyak membaca Al-Quran. Dan apalagi di bulan Ramadan sekarang, kita ketika membaca Al-Quran itu pahalanya bakal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada orang yang belum fasih atau ibarat kata itu masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, itu akan banyak sekali pahalanya oleh Allah, karena dia mau belajar dan mau mengamalkan apa yang ada dalam isi Al-Quran. Jadi kesimpulannya bahwa salah satu golongan orang yang dirindukan oleh surga ini yaitu dia yang membaca Al-Quran, mengajarkan dan mengamalkan. Golongan kedua yang selalu dirindukan oleh surga yaitu orang yang selalu menjaga lisannya. Seperti yang kita tahu, lisan adalah salah satu bagian atau kelompok dari anggota tubuh yang juga merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tetapi lisan juga bisa menjadi bumerang bagi diri kita sendiri, karena jika kita tidak menjaga lisan kita bakal mendapat hal yang buruk. Seperti pepatah mengatakan, mulutmu harimaumu. Kita juga harus betul-betul menjaga lisan kita agar terhindar dari perkataan yang tidak baik. Seperti perkataan yang kasar, jorok, atau sampai menyakiti hati orang lain. Kita juga menjaga lisan kita dari perbuatan seperti ghibah atau mencela orang lain. Itu merupakan salah satu sifat atau kelakuan yang juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita tahu, di bulan Ramadan sekarang kita berpuasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Ada salah satu sabda Nabi Muhammad SAW, Rasulullah berkata, ada orang-orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Itu adalah salah satu contoh orang yang dia berpuasa tapi dia tidak menjaga lisannya, bahkan tidak menjaga pandangannya. Lisannya digunakan hanya untuk kegiatan yang tidak baik, seperti itu tadi, ghibah atau berkata yang kasar-kasar atau kata-kata yang dilarang oleh agama kita yaitu Islam. Itu merupakan salah satu kegiatan atau tindakan yang dapat mengurangi puasa kita. Bahkan
kita hanya berpuasa itu mendapatkan lapar dan haus, tidak mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah sama-sama kita menjaga lisan kita, kita lakukan lisan kita, kita bicarakan apa yang kita omongkan itu harus perkataan yang baik, tidak sampai menyakiti orang lain. Apalagi di bulan Ramadan sekarang, semoga kita selalu mendapat pahala penuh dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang ketiga, golongan orang yang ketiga yaitu yang selalu dirindukan oleh surga adalah dia yang memberi makan orang kelaparan. Seperti yang kita tahu bahwa makan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Jadi yang dimaksud dari golongan orang yang memberi makan itu kita harus selalu bersedekah atau berbagi kepada orang-orang yang kurang mampu di luar sana, yaitu dengan cara kita bersedekah, memberi dia makan atau memberi minum, dan hal yang membantu dia dalam saat dia kelaparan. Karena ada salah satu cerita pada zaman Nabi Muhammad SAW, beliau itu senantiasa memberi makan orang Yahudi yang tidak memeluk agama Islam dengan Nabi Muhammad itu memberi makannya dengan penuh rasa cinta, kasih sayang. Orang Yahudi itu buta, tapi Nabi Muhammad SAW selalu sayang dan cinta memberi makan orang tersebut, sehingga pada satu hari ketika Nabi Muhammad SAW telah tiada, orang Yahudi itu yang selalu diberi makan oleh Nabi Muhammad SAW itu bertanya-tanya, kemana orang yang selalu memberi aku makan saat itu? Kemudian ada salah satu sahabat memberitahu bahwa orang yang selalu memberi kamu makan itu telah berpulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seketika orang Yahudi itu bertanya, siapa yang memberi aku makan itu? Kemudian sahabat menjawab, dia adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang Yahudi itu menangis karena dia pada saat itu sangat membenci atau tidak menyukai agama Islam. Jadi kesimpulannya bahwa kita sebagai umat muslim harus senantiasa berbagi. Berbagi di sini dalam bentuk hal makanan, minuman, barang, atau yang dapat membantu saudara-saudara kita yang di luar sana. Baik, golongan yang terakhir atau golongan yang keempat yang dirindukan oleh surga adalah dia yang berpuasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh kita sebagai seorang muslim. Ternyata ibadah tersebut tak hanya sekedar kewajiban, tetapi juga ibadah puasa itu dapat mengantarkan kita untuk masuk ke golongan yang dirindukan oleh surga. Yang kita tahu sekarang kan bulan puasa, jadi kita sebagai umat muslim itu sangat wajib berpuasa, karena itu merupakan salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang mengharuskan kita untuk berpuasa. Di sini manfaat berpuasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, seperti yang saya jelaskan tadi di golongan ke-1 sampai 3 bahwa di dalam puasa ini kita harus juga menjaga lisan kita, pandangan, pendengaran, dan setiap perbuatan yang kita kerjakan agar kita dapat mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan puasa banyak sekali manfaat baiknya, seperti kita ketika kita menahan lapar, kita juga bisa merasakan bagaimana di luar sana orang yang tidak bisa makan atau masih mau makan itu masih susah. Jadi banyak sekali manfaat-manfaat yang kita lakukan di bulan puasa. Dan juga di bulan puasa ini kita menjaga hawa nafsu kita dari segala makanan, minuman, perbuatan yang tidak baik. Jadi itu merupakan salah satu golongan orang yang dirindukan oleh surga, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mungkin hanya itu ceramah singkat saya untuk memenuhi tugas mentoring. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada dosen
pengampu yaitu Bu Rini atas segala ilmu dan arahannya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.